Canute tidak hanya kehilangan ayah, ia kehilangan pelindung dan kehilangan kendali atas pasukan. Dengan hati berkecamuk, ia terpaksa kembali ke Denmark, meninggalkan ambisi tahta Inggris dalam debu. Namun Canute tidak menyerah. Ia kembali 2 tahun kemudian dengan pasukan baru, tekad baru, dan satu visi menjadi penguasa seluruh Inggris. DAB III menaklukkan tanah asing. Pada tahun 1016, Inggris berkecamuk dalam perang saudara. Canute berhadapan dengan Edmund Ironside, putra dari Raja Tilrek yang telah wafat. Kedua pemimpin muda bertarung dalam serangkaian pertempuran kejam Asindon, Brentford, dan Oxford, namun tidak ada yang mampu meraih kemenangan mutlak. Akhirnya, dalam langkah bijak, mereka menyepakati perjanjian, Inggris akan dibagi 2. Edmund memerintah Wessex di selatan, dan Canute memegang utara dan tengah. Tapi nasib berpihak pada Canute. Hanya beberapa minggu setelah kesepakatan itu dibuat, Edmund wafat secara tiba-tiba. Dengan kematian Edmund, Canute menjadi satu-satunya raja seluruh Inggris. Ia tidak menyia-nyiakan waktu. Ia membagi kerajaan menjadi 4 wilayah besar: Wessex, Mercia, Northumbria, dan East Anglia, masing-masing dipimpin oleh Earl yang setia. Ini bukan sekadar strategi administratif. Ini adalah cara untuk mengikat bangsa yang tercerai-berai dalam satu tubuh kekuasaan. BAB 4 Kerajaan Kristen, penguasa Viking. Meski darah Viking mengalir deras dalam dirinya, Canute memahami bahwa untuk menjadi penguasa sejati Inggris, ia harus menjadi raja Kristen. Ia tak hanya memeluk agama itu secara pribadi, tetapi juga melindunginya dengan sungguh-sungguh. Ia memperbaiki biara-biara yang rusak oleh perang, menyumbangkan tanah kepada gereja, dan menjadikan Winchester sebagai pusat spiritual dan administratif. Ia juga menulis surat dalam bahasa Latin kepada Paus di Roma, menyatakan bahwa ia akan memerintah dengan keadilan ilahi. Surat itu disalin dan disebarkan, menunjukkan kepada dunia bahwa Raja baru Inggris bukan hanya penakluk dari utara, tapi pelayan Tuhan yang rendah hati. Di sisi lain, ia juga menunjukkan kekuatan ketika dibutuhkan. Para pemberontak di Northumbria dan Wales diberi kesempatan untuk menyerah, tapi jika menolak, mereka dihancurkan tanpa ampun. Canute tahu kapan harus mengayunkan pedang dan kapan harus membuka tangan.